Acara hari ini itu sebuah seminar tentang pengolahan hutan mangrove yang dilakukan PT Bumi, Pintu Uni Utama Ribut Industri selama 25 tahun. Dari pengalaman selama 25 tahun itu dipresentasikan oleh beberapa peneliti pada forum seminar ini. Lalu kita ingin dapat masukan dari para pakar, para birokrat maupun dari para LSM terhadap upaya-upaya untuk peningkatan pengolahan yang berkelanjutan itu yang seperti apa. Nah, seminar kali ini seminar internasional dengan peserta yang dari berbagai negara maupun dari instansi maupun stakeholder lain. Seperti dari negara luar seperti pakar mangrove Peter Sanger dari Australia, dari Jepang, dari Thailand, Singapura, Vietnam. Kita minta sesungguhnya mereka ada semacam informasi baru terhadap kondisi mangrove Indonesia yang dikelola secara berkelanjutan itu. Karena isu mangrove ini kan cukup seksi ya. Artinya bahwa semua orang kalau mendengar mangrove ditebang pasti bertanya-tanya. Dengan diseminarkan dan dibuka informasi ini, kita berharap pandangan para pakar di luar negeri itu yang sering menilai bahwa kita ini tidak bisa mengelola dengan baik bahwa bisa berubah. Bahwa ke depan kita mendapatkan ancaman yang disebut dengan dampak global warming dan climate change. Climate change itu bagaimana adaptasi ekosistem mangrove itu terhadap sea level rise, peningkatan tinggi muka air laut akibat dari pencairan es di kutub. Ternyata ekosistem mangrove ini memiliki kemampuan beradaptasi karena sistem perakaran dia ini yang berbeda dengan perakaran di darat tadi. Dari situlah nilai utama ekosistem mangrove dibanding dengan ekosistem yang lain. Memang mengelola hutan mangrove berkelanjutan itu harus sinergi pusat daerah, pentingan maupun juga masyarakat lokal. Tanpa itu sungguhnya nggak akan bisa. Karena sudah terbukti degradasi mangrove seluruh pantai timur Sumatera itu juga karena faktor itu. Potensinya mangrove banyak sekali di seluruh kepulauan Indonesia, apalagi negara kepulauan. Dia ada di daerah pantai, ini luas sekali, bisa ratusan ribu hektar dan punya peranan yang sangat penting untuk mencegah abrasi, juga mengurangi gelombang tsunami, dan penting juga bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pantai, terutama untuk nelayan, karena mangrove itu tempat untuk ikan-ikan dan binatang laut untuk berkembang biak. Untuk pemanfaatannya, banyak sekali masyarakat telah memanfaatkan kulitnya untuk penyamakan karena mengandung tanin atau lignin yang tinggi. Untuk bahan perekat alami juga bisa. Dan banyak sekali sekarang untuk kayu bakar dan untuk arang karena punya nilai kalori yang tinggi. Sehingga beberapa tempat mengusahakan kayu mangrove tersebut yang mempunyai kalori tinggi untuk alternatif pengganti dari bahan bakar minyak. Dari obat-obatan bisa, dari untuk resep makanan juga bisa, dari bahan untuk pewarna juga bisa. Jadi multi manfaat. Di Indonesia ada beberapa areal konsensi HPH yang kebetulan arealnya mendapati di mangrove atau daerah hutan pantai. Ini tentu saja harus lestari, karena itu dibuat semacam HPH. Itu ada izinnya dari pemerintah untuk mengusahakan areal mangrove. Biasanya mereka akan membuat RKT, rencana karya tahunan, sehingga ketika ditebang dan bisa dipulihkan kembali dalam beberapa petak perencanaan. Nah, sehingga ketika ditebang nanti beberapa tahun kemudian ditanam kembali. IPB yang 50 tahun tentu saja peran serta masyarakat dalam sumbangannya di ilmu pengetahuan, di teknologi tepat guna, di beberapa riset bisa diaplikasikan dan bisa diterima oleh masyarakat, dan bisa di PB tidak hanya menjadi perguruan tinggi yang terkenal, tetapi juga bisa dekat dengan masyarakat dan bisa memberikan manfaat pada masyarakat banyak. Sebenarnya mangrove ini dari dulu semua dunia mengatakan mangrove ini sangat fragile, susah untuk bisa dibuat sustain. Ini isu-isu yang dikembangkan selama ini. Tapi kita lihat hari ini ada satu HPH di Papua, dia bisa mencapai sertifikasi Sustainable Forest Management. Artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah kelola sosialnya baik, produksinya baik, dan dia bisa sustain. Nah, ini yang perlu kita banggakan dan kita harapkan di hutan-hutan produksi izin-izin terus kita berikan. Artinya dia harus bisa mengelola kawasannya secara sustain. Nah,
Nah, kemudian secara tradisional masyarakat tuh membuat arang di areal-areal private mereka. Untuk di hutan-hutan negara, kita pemerintah berharap supaya ke depan kita pikirkan sebagai energi alternatif. Dan saya lihat HPH ini sudah mulai ke arah sana. Jadi bukan hanya untuk energi-energi yang sifatnya sementara. Saya berharap bahwa seminar internasional ini sekurang-kurangnya bisa membuka wawasan baru bagi para pakar mangrove yang di luar Indonesia. Bahwa Indonesia punya kemampuan mengolah mangrove berkelanjutan. Bukan hanya Malaysia, tapi Indonesia juga punya kemampuan.